di sini untuk definisi turunan bisa kita cari dengan menggunakan fungsi limit ya. Nah, ini limit fungsi limitnya yaitu limit untuk H mendekati 0 di mana f(x plus h) dikurangi f(x per h). Nah, untuk lebih mempermudah ya, kita langsung saja berlatih mencari turunan menggunakan sifat-sifat turunan ya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat turunan. Di sini sifat-sifat turunan ada 7 buah. Yang pertama adalah jika fx sama dengan k di sini konstan ya. Jadi fungsi fx ini di dalamnya hanya ada angka saja, tidak ada variabel x-nya sama sekali. Jadi turunan dari fx ya, f aksen x itu maksudnya adalah turunan dari fx sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika fx sama dengan x. Nah, di sini fx-nya atau fungsi fx-nya di sini hanya ada satu buah variabel yang tidak mempunyai koefisien. Jadi di sini hanya x saja ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya dia hanya x saja seperti ini, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, yaitu fx sama dengan x pangkat n. Nah, kalau fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya atau f aksen x-nya adalah n-nya kita kalikan di depan, jadi n kali x pangkatnya n dikurangi 1. Kemudian yang keempat adalah y sama dengan kfx ya. Kfx berarti bentuknya misalkan y sama dengan 2x. Misalkan itu 2-nya sebagai k, x-nya sebagai fx ya. Jadi y aksennya adalah k kali f aksen x ya. Jadi k-nya bisa kita keluarkan dari turunan ya, dari fungsi turunannya, kemudian fungsi fx-nya kita turunkan dulu, kemudian baru kita kalikan dengan k. Nah, di sini yang kelima adalah turunan, maksudnya d per dx ini bacanya adalah turunannya. Jadi turunan fx plus gx. Nah, ini pasti bingung, Bu, ini kok ada plus minusnya, maksudnya apa? Nah, maksudnya gini, turunan dari fx plus gx sama dengan turunan dari fx ditambah turunan dari gx. Atau turunan fx dikurangi gx sama dengan turunan fx dikurangi turunan gx. Seperti itu. Jadi, kita cari dulu turunan fx, turunan gx, baru kita jumlahkan atau baru kita kurangkan. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk fungsi fx dan gx ini berupa perkalian? Nah, di sini fx kali gx. Nah, di sini untuk mencarinya ya, kita bisa hasilnya adalah d per dx ini maksudnya ada turunan. Jadi turunan fx dikalikan gx ditambah fx dikalikan turunan dari gx atau f aksen x kali gx ya. Perhatikan urutannya. Nah, di sini yang kita turunkan adalah yang depannya dulu, berarti f aksen kali gx plus fx kali g aksen x. Kemudian yang ketujuh di sini adalah turunan dari fx per gx. Nah, kalau tadi ini kali ya. Nah, selanjutnya ini adalah turunan dari fx per gx, maka hasilnya adalah f aksen x kali gx dikurangi fx kali g aksen x per gx dikuadratkan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh aja ya. Nah, di sini fx sama dengan 67. Dilihat 67 ini kan hanya angka saja, tidak ada x-nya ya. Jadi dia ini sesuai dengan sifat yang nomor 1. Jadi f aksen x-nya adalah 0. Kemudian fx sama dengan 5x ya. Nah, ini sama aja kita menggunakan yang sifatnya sifat nomor 4 ini ya. Jadi 5-nya bisa kita sendirikan ya, dan kita cari f aksen x-nya. X diturunkan adalah 1 ya. Jika x saja diturunkan menjadi 1,
Maka 5x adalah 5 kali turunan dari x1, berarti 5 kali 1 yaitu 5. Kemudian yang ketiga, di sini fx sama dengan 4x kuadrat. Nah, di sini kita lihat di sifat yang nomor 3, sorry. Nah, di sini perhatikan kalau ini pangkatnya nanti harus turun dan pangkatnya dikurangi 1. Nah, di sini 4x kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah kenapa dapat 8? Nah, sebelumnya seperti ini. Berarti ini saya hapus. Nah, berarti mulai dari 4. Ya, 4-nya dari sini. Kemudian kali 2-nya, pangkat 2-nya turun. Kemudian ada ini harusnya ada X. Nah, di sini dia X pangkat ya. Nah, pangkat 2-nya tadi turun menjadi di sini, ini X. Ini pangkatnya ada dikurangi 1 ya, 2 dikurangi 1. Jadi di sini hasilnya adalah 4 kali 2 yaitu 8, kemudian X-nya menjadi X pangkat 1. X pangkat 1 bisa kita tulis menjadi X saja, sehingga hasilnya adalah 8X, kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 4 di sini fungsinya adalah fungsinya perkalian ya. Ini kan perkalian dari 2x plus 1 dan x kuadrat plus 3x. Nah, di sini kita misalkan yang pertama ini adalah fungsi u ya. Kemudian yang kedua ini adalah fungsi v. Nah, kita cari masing-masing ya, U dan V ini kita cari turunannya. Jadi kalau U-nya 2x plus 1 kita turunkan menjadi U aksennya, kita lihat. Nah, turunan dari 2x plus 1 sama saja dengan kita cari turunan 2x berapa ditambahkan turunan dari 1. Turunan dari 2x adalah 2 ya kan? Sama seperti yang nomor 2 tadi ini. Turunan dari 2x adalah 2 dan turunan dari 1 adalah 0. Jadi 2 ditambah 0 adalah 2. Kemudian di sini V aksen. Turunan dari V aksen berarti kita cari turunan dari x kuadrat. Kita cari turunan dari 3x. Kemudian kita jumlahkan. Turunan dari x pangkat 2 yaitu 2-nya turun menjadi kali. Nah, menjadi 2 kali X. X-nya pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berapa ini? Menjadi 1 ya, sehingga di sini 2 kali X pangkat 1. Atau bisa kita tulis hanya 2X. Seperti itu. Kemudian 3X, ya 3X kita turunkan menjadi 3. Nah, sehingga tadi fungsi fx-nya menjadi u kali v ya, setelah kita kalikan. Dan ingat untuk mencari turunan dari fx, di mana fx-nya itu sebuah perkalian, maka u aksen kali v plus u v aksen ya. Kalau ini kan pakainya kita fx sama gx ya, kalau ini kita pakai u dan v. U aksen kali v plus u kali v aksen, kita masukkan u aksennya yaitu 2 ya. Bisa ditulis di sini atau mau di depan juga tidak apa-apa. U aksen kali V ditambah U-nya ini 2x plus 1 dan V aksennya adalah 2x plus 3. Ini kita kalikan 2 kali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 kali 3x dapat 6x. 2x kali 2x 4x kuadrat. 2x kali 3 6x ya. 1 kali 2x 2x. Jadi tadi 6x ditambah 2x yaitu 8x dan 1 kali 3 yaitu 3. Maka hasilnya adalah 6x kuadrat plus ini 6x tambah 8x 14x ditambah 3. Terus bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya? Misalkan contoh yang nomor 1 ini, berarti kita misalkan dulu. Misal U-nya berapa? Yaitu yang atas ya, berarti X plus 1. Dan V sama dengan X kuadrat.
Nah, ini X kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kita perlu mencari masing-masing ininya, turunannya. Berarti U aksen sama dengan X plus 1, turunan dari X yaitu 1, ditambah turunan dari 1 yaitu 0. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Dan V aksennya berapa? Nah, di sini X pangkat 2, berarti 2-nya turun ke bawah menjadi 2 kali X. Nah, X-nya pangkat berapa? Nah, di sini X-nya pangkat 2 dikurangi 1. 2 kurangi 1 kan 1 ya. Jadi hasilnya adalah 2X. Setelah itu kita masukkan ke rumus tadi ya. Nah, kita masukkan dulu. F aksen X sama dengan, kita buat dulu di sini U aksen V dikurangi ya, dikurangi UV aksen. Di sini adalah V kuadrat. Maka hasilnya sama dengan di sini U aksen V. U aksennya berarti adalah 1 kali V. V-nya adalah X kuadrat. Jadi kita tuliskan 1 kali X kuadrat dikurangi UV aksen, U-nya adalah X plus 1 kali V aksennya adalah 2X. Yang bawah di sini adalah X kuadrat. Nah, ini V ya, ini V-nya kan. Nah, ini kan perlu dikurung. Nah, dikurung. Kemudian ini dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah kita cari 1 kali X kuadrat yaitu X kuadrat. Nah, ini X kuadrat. Kemudian dikurangi X kali 2X yaitu 2. X kuadrat. Kemudian ini masih dikurangi ya, dikurangi 1 kali 2X yaitu min 2X. Kemudian di sini adalah X pangkat 4. Nah, di sini ternyata ada komponen yang sama. Komponen yang sama itu apa? Di sini X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Ini kan sama aja dengan 1X kuadrat dikurangi 2X kuadrat yaitu min X kuadrat. Nah, di sini dikurangi 2X dan bawahnya di sini X pangkat 4. Ini contoh dari sifat-sifat pada turunan. Terima kasih.